Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Ingrid Tania, pengasuh channel YouTube Dr. Herbal TV. Pada episode kali ini saya akan membawakan topik tentang penyakit asam urat ya, atau dalam bahasa kedokterannya disebut dengan hyperurisemia atau hiperurisemia. Suatu penyakit asam urat sebenarnya adalah suatu gangguan kesehatan yang ditandai dengan tingginya kadar asam urat ya, di mana kadar asam urat dalam darah itu normal yang batas atasnya adalah 6,8 ya. Ketika kadarnya sudah mencapai 7 atau lebih, maka itu yang dinamakan tingginya kadar asam urat di dalam darah atau hiperurisemia, atau masyarakat kita biasanya menyebutnya dengan sebutan yang lebih sederhana ya, asam urat gitu, penyakit asam urat. Padahal sebenarnya asam urat itu ada gunanya ya, di dalam tubuh kita itu dihasilkan untuk menjalankan fungsinya sebagai antioksidan, jadi bisa menangkal radikal bebas. Tetapi ketika kadar asam urat itu terlalu tinggi atau berlebihan, maka itu bisa menimbulkan keluhan ya, gangguan kesehatan, terutama jika kadarnya lebih daripada 7. Misalnya yang sering dirasakan oleh masyarakat adalah radang sendi gout ya, gout atau gout ya, ada yang menyebut gout, ada yang menyebut gout. Jadi artritis gout. Nah, ada lagi juga akibat yang bisa disebabkan oleh tingginya kadar asam urat di dalam darah, misalnya batu ginjal ya, yang kalau dibiarkan itu bisa menimbulkan penyakit gagal ginjal kronik. Nah, oleh karena itu memang pencegahan adalah hal yang sangat penting yang bisa kita lakukan dalam hal mencegah tingginya kadar asam urat dalam darah kita adalah dengan tidak berlebihan mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi purin ya, misalnya jeroan-jeroan, kemudian seafood. Jadi kalau makan jeroan atau seafood ya memang sebaiknya tidak berlebihan. Karena makanan yang tinggi kadar purinnya di dalam tubuh kita akan dirubah menjadi hiposantin, kemudian dirubah jadi santin, kemudian jadi asam urat. Nah, asam uratnya ini kalau tinggi nanti dia bisa membentuk kristal yang mengendap di persendian atau bisa juga menjadi batu ginjal. Nah, ini yang bisa menimbulkan gangguan yang terkait dengan ginjal ya, misalnya perlahan-lahan bisa menjadi penyakit ginjal kronik. Nah, ada banyak pengobatan untuk penyakit asam urat ini, dan obat-obat konvensional seperti allopurinol juga selama ini efektif ya mengatasi gangguan asam urat. Tetapi kalau gangguan asam uratnya tidak terlalu tinggi, dalam arti kadarnya tidak terlalu tinggi, hanya misalnya naik sedikit, sebenarnya kita bisa pakai herbal, di mana herbal itu biasanya secara umum relatif lebih aman dibandingkan obat konvensional karena berasal dari bahan alam. Ada beberapa contoh herbal yang bisa kita gunakan ya untuk menormalkan kadar asam urat di dalam darah kita. Contohnya adalah sidaguri ya, herba sidaguri atau nama latinnya Sida rombifolia. Herba sidaguri ini memang sejak dulu dipakai untuk mengatasi keluhan-keluhan yang terkait dengan tingginya kadar asam urat. Misalnya keluhan nyeri sendi, ya, kemudian keluhan-keluhan seperti rematik itu bisa dibantu diatasi dengan herba sidaguri. Herbal yang lain contohnya jahe ya, kunyit, sambiloto, itu semua sudah diteliti juga ternyata bisa untuk menurunkan kadar asam urat di dalam darah kita. Dan yang menarik juga, ternyata madu murni juga bisa menurunkan kadar asam urat di dalam darah kita. Sudah ada beberapa penelitian, mulai dari penelitian praklinis hingga penelitian klinis pada subjek manusia menunjukkan khasiat bahwa madu murni ternyata bisa menurunkan kadar asam urat di dalam darah.
Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan satu macam ramuan sederhana yang bisa kita bikin sendiri di rumah. Bagaimanakah cara membuat ramuannya? Mari terus ikuti saya ya. Madu Jamkorat terbuat dari madu murni pilihan, daun kemuning, daun jati Belanda, daun sigaguri. Madu Jamkorat, solusi bagi Anda mengatasi kolesterol dan asam urat. Terbukti efektif turunkan kolesterol pada tubuh Anda dengan aman, insya Allah. Nah, sekarang saya sudah siap memperagakan satu ramuan untuk menurunkan kadar asam urat ya. Jadi yang kita perlukan adalah yang pertama air ya. Air kira-kira 400 ml. Kita didihkan terlebih dahulu. Nanti setelah mendidih baru dimasukkan herbalnya ya. Herbal yang kita pakai adalah herba sidaguri ya. Herba sidaguri ini sebenarnya kita bisa pakai semua bagian tanamannya ya. Jadi daunnya, tangkainya, bahkan juga akarnya. Tetapi saya sedang tidak punya akarnya. Jadi kita bisa pakai daunnya dan tangkainya. Kemudian bahan yang lain adalah jahe ya. Jahe ini kira-kira kita bisa pakai 30 gram. Sebelumnya dicuci terlebih dahulu, dikupas lalu diiris-iris. Kalau tadi sidagurinya itu sekitar juga 30 gram. Terdiri dari campuran tangkai dan daun. Kalau ada akarnya pun boleh. Nah, sekarang airnya sudah mendidih. Ketika dia mulai mendidih, kita bisa kecilkan apinya. Karena kita memang lebih bagus merebus herbal itu dengan api yang kecil sampai sedang. Kita bisa boleh masukkan sekarang ya. Jadi kita masukkan herba sidagurinya. Ini herba segar, sebelumnya sudah dicuci. Dan herba sidaguri ini memang walaupun segar tapi dia cepat layu ya. Jadi memang sebaiknya sebisa mungkin segera dipakai gitu ya, segera digunakan untuk direbus. Kalau tidak ada herba yang segar, kita bisa pakai herba sidaguri yang kering ya, kira-kira 3 gram. Kita tekan-tekan dulu supaya terendam ya di airnya. Lalu kita masukkan jahe. Kita coba aduk dulu sampai terendam di air. Lalu kita tutup dan kita rebus dengan api kecil hingga sedang, kira-kira sampai airnya tersisa setengahnya dari 400 ml. Jadi nanti kompor kita matikan pada saat airnya kira-kira 200 ml. Nah, sekarang airnya sudah tersisa setengahnya dari yang tadi ya, 400 ml tersisa jadi 200 ml. Jadi kompornya saya matikan. Kemudian sebaiknya diamkan sebentar ya, setidaknya misalnya 5 menit. Tunggu agak sedikit dingin, lalu kita tuang.
Setelah kita tuang, baru kita berikan madu 2 sendok teh, atau bisa juga lebih, misalnya 3 sendok teh atau 4 sendok teh, karena madu ini juga akan membantu menurunkan kadar asam urat ya. Jadi bekerja sama dengan sidaguri dan jahenya. Nah, ini sekarang udah bisa kita tuang. Nah, sekarang kita bisa berikan madu ya. Saya berikan kira-kira 4 sendok teh ya. Ini 1 sendok ini takarannya 2 sendok teh, jadi saya berikan 2 kali sendok ini. Lalu kita aduk rata. Sudah selesai ya diaduk. Ramuan penurun asam urat ini bisa kita konsumsi ya. Kita bisa minum sebelum ataupun sesudah makan, itu tidak masalah ya. Kita bisa minum sehari antara 2 sampai 3 kali. Ramuan ini umumnya tidak menimbulkan keluhan efek samping, tetapi kalaupun ada tentu sangat jarang sekali. Efek sampingnya misalnya bisa saja ada mual ya, atau mungkin sedikit nyeri perut, tetapi sangat amat jarang terjadi ya. Biasanya tidak terasa efek sampingnya. Nah, ramuan ini baik kita konsumsi selama minimal 2 minggu sampai 1 bulan. Setelah itu kita bisa cek ya kadar asam urat apakah sudah turun atau belum. Tentu saja perlu dibarengi dengan diet atau pola makan yang mengurangi konsumsi makanan-makanan yang tinggi purin ya, apalagi yang seperti jeroan-jeroan dan seafood. Di samping itu tentu perlu penerapan gaya hidup sehat lainnya yang juga holistik komprehensif ya. Karena pada dasarnya penyakit tingginya kadar asam urat itu merupakan penyakit yang terkait dengan metabolik ya, atau metabolisme. Sehingga perlu intervensi atau penanganan yang holistik. Misalnya kita juga menghindari konsumsi makanan yang tinggi lemak juga, menghindari makanan yang tinggi gula, karena itu bisa saling kait-mengkait dengan metabolisme purin, terkait dengan metabolisme asam lemak misalnya dan metabolisme asam amino. Jadi memang perlu strategi yang komprehensif, juga dengan aktivitas fisik yang rutin, ringan saja setiap hari, istirahat yang cukup, dan tentu penerapan gaya hidup sehat yang lain seperti memanage stres ya, menghindari berbagai zat-zat yang bisa mengganggu keseimbangan metabolisme di dalam tubuh kita. Oke, tadi kita sudah sama-sama membuat ramuan penurun kadar asam urat dari herba sidaguri, jahe, dan madu. Yang ketiga-tiga bahan itu ternyata juga memiliki aktivitas sebagai penurun kadar asam urat darah. Dan banyak yang memiliki mekanisme dengan cara menghambat enzim santin oksidase, sehingga akan menghambat terbentuknya kadar asam urat. Di samping itu juga ada mekanisme diuresis atau diuretik, yang artinya akan merangsang pengeluaran air seni, sehingga kelebihan kadar asam urat di dalam darah akan dibantu dikeluarkan melalui air seni. Nah, jadi sebenarnya ketika kadar asam urat di dalam darah kita mulai naik,
kita perlu segera intervensi menurunkan kadar asam uratnya menjadi normal kembali, dan kita bisa memilih herbal karena herbal adalah bahan alam yang tergolong aman dan juga relatif tanpa efek samping atau minimal efek samping. Jangan lupa juga terapkan gaya hidup sehat, karena dengan menerapkan gaya hidup sehat sebenarnya kita bisa mencegah terjadinya penyakit asam urat. Jadi mari terus galakan hidup sehat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan episode selanjutnya di channel Dr. Herbal TV. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.